Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan atas status tersangka Peggy Setiawan yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah. Lantas, bagaimana nasib DPO? Kepolisian daerah Sumatera Utara menangkap dan menetapkan 2 tersangka pelaku pembakaran rumah wartawan Tribata TV di Karo, Sumatera Utara. Apa motif pelaku hingga tega membakar rumah yang menewaskan korban serta keluarganya? Korban tanah longsor di lokasi tambang Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. Hingga saat ini korban berhasil dievakuasi 30 orang, 10 diantaranya meninggal dunia dan 10 orang selamat. Seperti apa beratnya medan yang dilalui untuk mengevakuasi korban? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pengadilan Negeri Bandung memerintahkan Polda Jawa Barat untuk membebaskan Peggy Setiawan dan juga membatalkan status tersangka yang melekat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan tema bahasan kami pada malam hari ini dalam menu perbincangan kami adalah melihat Peggy Setiawan yang memenangkan gugatan pra-peradilan dan sudah diputuskan pada hari ini. Bagaimana kemudian kelanjutannya dengan status DPO sejauh ini? Kita akan bahas bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Kenana pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam tentu melengkapi apa yang kemudian akan menjadi tema pembahasan pada dialog Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Kami juga akan menghadirkan untuk Anda informasi lebih rinci lagi. Kita akan melihat bersama bagaimana lika-liku perjalanan dari seorang Peggy Setiawan yang awalnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya hari ini Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan dari pra-peradilan Peggy Setiawan serta apa kemudian yang menjadi pertimbangan dalam putusan tersebut selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan atas status tersangka Peggy Setiawan yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan memasuki babak akhir hari ini. Pembacaan putusan pra-peradilan status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disaksikan keluarga Peggy, berikut kuasa hukum dari pihak Peggy dan Polda Jawa Barat. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman menilai dan memutuskan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Alasannya, tidak ada bukti satupun Polda Jawa Barat pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai calon tersangka. Karena menurut Hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tetapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka sesuai aturan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pun disambut keluarga Peggy dengan penuh keharuan dan sukacita. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estab
10/90/5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Mohon tenang dulu. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut. Mohon tenang. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya pemohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Polri tunduk dengan keputusan yang sudah ada formil yang tidak dipenuhi penyidik menjadi evaluasi bersama Polri. Polri akan lakukan evaluasi terhadap penyidik terkait Bareskrim Polri yang percayakan penanganan kasus ini pada Polda Jawa Barat. Kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada, walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani. Karena di sana juga ada penyidik-penyidik, tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra peradilan tentu saja ada formilnya, mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum, tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama.
Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Namun pada prinsipnya kita, yang tadi disampaikan Karopenmas, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada. Ya. Ya, lalu bagaimana situasi terkini pasca putusan dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di lapangan. Kita menuju ke Rizka Salsabila terlebih dahulu yang ada di Bandung, Jawa Barat. Rizka, silakan. Iya, selamat malam Putri dan juga Ken Ane. Dari Polda Jabar sendiri, ini masih ada keluarga dari Peggy Setiawan yang masih menunggu kapan keluarnya Peggy. Dan langsung saja saya sudah bersama dengan keluarga Peggy, dengan ibu, dengan ibu Peggy. Ibu, bagaimana ibu perasaan setelah mengetahui Peggy ini sudah tidak ditetapkan lagi sebagai seorang tersangka? Ya, alhamdulillah saya sangat senang karena anak saya sudah dibebaskan oleh Pak Hakim. Tapi entah kenapa dari siang sampai sekarang anak saya belum juga dibebaskan. Sedangkan saya menunggu dari siang sampai sekarang. Saya juga dari pagi belum makan sampai sekarang. Tolong Pak Kapolri, juga Pak Presiden, tolong keluarkan anak saya. Karena saya sudah lama menunggu, saya ingin segera berjumpa dengan anak saya. Kalau ibu sendiri sudah mengetahui mungkin sedang tahap apa sebenarnya dari Polda ini, kapan sebenarnya Peggy ini akan dibebaskan? Ya, kalau itu saya tidak tahu. Saya tidak ngerti. Yang penting saya menunggu segera anak saya dibebaskan, karena kata Pak Hakim anak saya sudah bebas. Jadi tolong kapan cepat segera mungkin dibebaskan, karena saya sudah menunggu terlalu lama. Mungkin dari adiknya sendiri bagaimana nih Kak, mengetahui Peggy-nya sendiri sudah dibebaskan dan sudah dilepaskan dari tersangka, namun dari Polda sendiri memang belum ada yang mengeluarkan ataupun memberikan pernyataan nih Kak. Ya, alhamdulillah kakak saya dinyatakan tidak bersalah dan hakim juga memutuskan kakak saya sudah bebas. Tapi kenapa sampai saat ini keluarga kami terus menunggu kehadiran Peggy, tapi kenapa belum dikeluarkan? Nah, sedangkan dari pagi keluarga kami menunggu dan siang sudah diputus bahwa kakak saya sudah tidak bersalah. Kenapa sampai malam hari ini belum dibebaskan juga? Ada apa ini? Kalau misalnya ada dari Polda sendiri, tidak ada yang menyampaikan apakah hari ini ataukah besok, itu seperti itu tidak ada ya Kak? Tidak ada. Baik, terima kasih Ibu dan Kakak, Putri dan Ken Ane juga sendiri dari keluarga sendiri masih menunggu apa tahap selanjutnya yang dari Polda Jabar ini akan lakukan, yang mana Peggy Setiawan sendiri ini belum bisa bebas. Namun dari kuasa hukumnya sendiri sempat berbincang bahwa Peggy sebelumnya ini memang sudah rapih dan sudah mandi dan sudah bersiap untuk menunggu dari berkas yang dari di Reskrimum untuk dibebaskan dirinya. Seperti itu Putri dan juga Ane. Baik, terima kasih Rizka Salsabila informasinya. Kita bergeser ke rekan kami Shena Damayana. Shena, silakan. Ya, Putri, Viola dan juga Ken Ane, seperti inilah situasi terkini dari Polda Jabar. Tempat saya mengabarkan ini tepatnya ada di depan gedung Ditahti Polda Jawa Barat, di mana memang terlihat situasi terkini. Ini masih banyak rekan-rekan pers yang menunggu akan kehadiran dari Peggy Setiawan yang dikabarkan akan keluar di pintu tepat di belakang saya ini. Memang dari pihak kuasa hukum, dari pihak Polda Jabar pun tidak bisa memastikan sebenarnya kapan akan keluarnya Peggy Setiawan dari gedung Ditahti di belakang saya ini. Tetapi memang informasi terkini tadi saya mendengar bahwa ini masih menunggu dari sesi administrasi yang harus dilakukan oleh pihak kuasa hukum dari Polda Jabar untuk nantinya bisa diberikan ke Ditahti, yang nantinya itu merupakan juga surat pelepasan dari Peggy Setiawan. Dan ketika surat itu sudah diberikan kepada Ditahti Polda Jabar, maka Peggy Setiawan akan bisa segera keluar. Jika kita melihat atau mereview sedikit bagaimana regulasi sebenarnya untuk bisa keluarnya Peggy Setiawan dari gedung Ditahti ini, memang pada siang hari tadi pemirsa, Pengadilan Negeri dari Kota Bandung ini memberikan putusan bahwa status dari tersangka Peggy Setiawan ini gugur, dan maka dari itu Pengadilan Negeri dari Kota Bandung sendiri harus bisa memberikan surat yang nantinya diserahkan kepada
Polda Jabar, dan nantinya juga Polda Jabar akan membuatkan surat pelepasan yang nantinya akan diberikan ke Dit Tahti, yang juga setelah itu otomatis Peggy Setiawan akan bisa keluar. Kami masih menunggu karena alasan utamanya sampai jam 6:30 malam ini belum ada kabar akan keluarnya Peggy Setiawan dari tempat saya berdiri, pemirsa. Dan ini masih kami tunggu perkembangan terkini dari pihak kuasa hukum maupun dari pihak Polda Jabar yang tadi sempat memberikan beberapa keterangan juga, yaitu menunggu surat pelepasan dari Dit Reskrimum Polda Jawa Barat. Dan juga jika kita review kembali persidangan tadi, pemirsa, memang putusan dari Hakim Tunggal ini lebih berfokus kepada penahanan Peggy yang tidak ada atau tidak mendahului tahap saksi terlebih dahulu, langsung menjadi tersangka. Ini yang membuat tadi persidangan memang sempat riuh karena keluarga Peggy Setiawan maupun dari kuasa hukum yang bersyukur haru bahwa Peggy Setiawan ini akan segera lepas dari tahanan yang dari kemarin juga sudah ditunggu-tunggu. Kabarnya memang Peggy Setiawan sudah berganti baju, juga sudah mandi untuk bersiap segera keluar dari gedung Dit Tahti Polda Jawa Barat, yang memang jika kita ukur sendiri jarak dari Dit Tahti dan juga jarak dari gedung Dit Reskrimum Polda Jabar ini tidak sampai beratus-ratus meter. Jadi hanya 2 menit berjalan kaki ini sudah sampai, pemirsa. Tapi memang kami masih menunggu, sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan keluarnya surat pelepasan dari Peggy Setiawan. Demikian Putri Viola dan juga Kenana. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Shena Damayana, dan sebelumnya ada Rizka Salsabila dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, Abi Budi, mantan napi yang sempat dicurhati terpidana kasus pembunuhan Vina, meninggal dunia. Abi Budi sempat memberi kesaksian soal kondisi Sudirman ketika berada di tahanan. Kabar duka disampaikan oleh Tony RM selaku kuasa hukum Peggy yang datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Abi Budi meninggal dunia pada Jumat akhir pekan kemarin karena sakit setelah terjatuh dari kamar mandi. Sebelumnya, almarhum Abi Budi memberikan kesaksian tentang Sudirman terpidana kasus Vina. Kepada Abi Budi, Sudirman bercerita bahwa terpaksa memberikan pengakuan terlibat kasus pembunuhan Vina karena sudah tak kuasa menahan penyiksaan dari polisi. Penyiksaan tersebut sama seperti yang diutarakan Sakat Tatal, terpidana kasus Vina yang kini telah bebas. Dalam kasus Vina, Sudirman divonis hukuman seumur hidup. Supaya jangan ngomong itu. Ya. Walaupun tidak disampaikan di persidangan karena Pak Abi keburu dipanggil Yang Maha Kuasa, paling tidak ya, mereka para penegak hukum ini ya sudah pernah menonton, sudah pernah mendengar ya kalimat Pak Abi yang dia dengan keberaniannya telah menceritakan 7 curhatan para terpidana. Kami ya, saya ya datang kemari ya mewakili penasihat hukum Peggy Setiawan dan secara pribadi ya, ini sebagai bentuk bela sungkawa ya, untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Pak Abi yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, dan sebagai bentuk apresiasi, menghargai, mengapresiasi keberanian Pak Abi dalam menyuarakan kebenaran gitu. Jalan berliku yang dilalui Peggy Setiawan untuk memperoleh keadilan mulai menemui ujungnya. Pria asal Cirebon yang dinyatakan sebagai tersangka kasus kematian Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam ini melawan penetapan tersangka dirinya dengan mengajukan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya akhirnya diterima oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Hari ini putusan pra-peradilan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.
1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mohon tenang. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan, hanya dua hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS. Lantas dengan putusan pra-peradilan ini, bagaimana imbas atas kasus kematian Vina dan Eki? Bagaimana dengan nasib mereka yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang serta terpidana lainnya yang masih meringkuk dalam penjara? Tim TV One mengabarkan. Setelah Hakim Eman Sulaiman membacakan putusannya, seketika ruang sidang menjadi bergemuruh. Ibunda Peggy menangis, para kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga bisa merasakan meluapkan emosinya bahwa kemudian gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini dikabulkan. Tapi tentu tidak berhenti sampai di situ saja. Apa dampaknya dari putusan ini? Kemudian bagaimana dengan status DPO, kemudian juga para tahanan lainnya dan siapa lagi yang harus bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki. Masih panjang rasanya perjalanan ke depan. Kita akan nanti langsung saja mendengarkan pandangan dari para narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya ataupun juga terlibat dalam perbincangan ini secara daring. Kita akan dengarkan apa yang dirasakan oleh keluarga dari Peggy dan juga kuasa hukum Peggy. Sudah hadir di samping saya kuasa hukum Peggy Setiawan, yaitu Bapak Marwan Iswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Marwan. Selamat malam Mbak. Baik, akan melihat juga memandang kasus ini dari sudut pandang hukum pidana. Ahli hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, nah kita juga akan dengarkan nanti apa tinjauan Kompolnas atas putusan pengadilan ini dan juga bagaimana upaya pengawasannya agar tadi yang sudah diputuskan betul-betul dilaksanakan oleh pihak Polda Jawa Barat. Sudah hadir secara daring perwakilan dari Kompolnas Bapak Yusuf Warshim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam Pak Heri, Pak Marwan. Ya, nanti masih ada satu narasumber lagi yang akan memberikan pandangannya selaku penasihat ahli Kapolri yaitu Bapak Arianto Sutadi. Tapi kami masih terus menunggu Pak Arianto untuk bisa bergabung dengan kami. Tapi kita mulai terlebih dahulu dengan Pak Marwan. Pak Marwan, apa kemudian arti makna dari putusan pengadilan ini ketika Hakim Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada TV One Mbak ya. Tidak terlepas keberhasilan kami juga dari TV One dan media lain yang memberi terus memonitor persidangan ini dalam hal perkara ini. Yang Mbak tanya tadi? Betul, apa maknanya kemudian Makna. bagi Peggy Setiawan, bagi kuasa hukum, bagi keluarga besar dikabulkan gugatan ini? Sangat bermakna sekali Mbak, sangat luar biasa bermakna sekali. Kita bisa membebaskan Peggy Setiawan yang selama ini kan boleh dikatakan salah tangkap.
Memang saya sangat menyesalkan sekali ke Kapolda ya, Kapolda Jawa Barat. Kami udah mengajukan penangguhan penahanan itu dua kali, Mbak. Karena kita sudah tahu, Mbak, bayang kita sudah tahu ini akan bebas. Dari awal kami mengajukan penangguhan penahanan, tetapi Kapolda tidak memberikan penangguhan penahanan itu. Nah itu saya sangat menyayangkan. Hari ini juga, Mbak, kalau nggak salah ini kita kan sudah dapat putusan pengadilan tadi. Yeah. Kebetulan saya habis zuhur tadi saya pulang ke Jakarta. Teman-teman saya ke sana, tapi kayaknya belum keluar juga hari ini. Betul, karena baru saja tadi sekitar beberapa menit yang lalu teman-teman kami, reporter kami yang ada di Polda Jawa Barat juga masih menantikan belum dilepas Peggy ini. Ya baik, seharusnya seperti apa prosedurnya, Pak Marwan? Mungkin dari Bang Ali Pidana lah yang menyampaikan nanti. Betul, nanti mungkin Mas juga bisa berikan pandangan. Tapi kalau menurut saya ya ini kan kalau kita logikanya aja, Mbak ya, kita nggak usah bicara hukum dulu. Logikanya kan ini udah diketuk oleh hakim. Kalau ini dibebaskan, ini dibebaskan sesegera mungkin. Ada apa lagi? Kenapa lagi sih sampai segitu loh? Itu Mbak, ya, menurut saya begitu. Baik, apakah memang butuh prosedur tertentu untuk melepaskan Peggy ini walaupun sudah ada ketuk palu dari Hakim Eman Sulaiman, Mas Heri? Ya, pada prinsipnya orang ditahan itu kan berarti ada kebebasan dia yang kemudian dikebiri di situ ya Mbak, ditangguhkan. Maka seharusnya ketika sudah ada putusan yang mengatakan bahwa dia seharusnya bisa dilepaskan, maka tidak menunggu jeda waktu yang terlalu lama. Nah, mungkin bahasa hukumnya, bahasa hukum acaranya sesaat setelah putusan itu disegerakan, gitu ya, walaupun tidak ada pemaknaan berapa kali waktu 24 jam harus segera dikeluarkan. Tapi bahasa ini kan harusnya jadi kalimat imperatif ya. Jadi kewajiban hukum untuk segera melakukan hal itu. Karena tadi kembali lagi ini adalah bentuk dari perlindungan penghormatan terhadap hak asasi manusia seseorang. Mungkin kita yang duduk di sini ya bisa hanya bicara begitu saja. Kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ditahan tersebut. Ya, maka ini menurut saya kalau masalahnya adalah prosedural, hal sifatnya administratif, jangan sampai mengalahkan substansialnya. Nah, yang substansial tadi adalah segera dikeluarkan agar dia segera menghirup udara bebas, bertemu dengan keluarganya kembali. Karena orang yang ditahan itu pasti psikologisnya hancur tuh. Itu udah pasti tuh, bukan hanya fisiknya saja, tapi secara psikologis pasti hancur. Nah ini yang kemudian harus segera mungkin dalam pendekatan kemanusiaan, apalagi sudah ada putusan tadi. Nah bagi siapa yang kemudian melakukan proses penahanan itu atau melakukan penahanan itulah yang kemudian bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya untuk segera mengeluarkan. Karena kalau tidak maka ini bertentangan dengan putusan itu sendiri. Kalau kita mengetahui bahwa sumber dari hukum pidana atau sumber hukum pada umumnya adalah salah satunya putusan. Maka tadi saya katakan ini sifatnya sudah obligation, kewajiban. Tidak lagi sunnah muakkad ataupun sunnah hukumnya, tapi sudah levelnya sudah wajib gitu. Baik, tidak ada yang disampaikan apapun dari pihak kepolisian kepada kuasa hukum dari Peggy, rekan-rekan Pak Marwan atau mungkin pihak keluarga? Tadi kapan? Maksudnya kapan akan dikeluarkan, akan dibebaskan dan sebagainya? Atau apa yang harus dilakukan sebelum membebaskan Peggy? Tidak ada yang disampaikan? Kebetulan saya kan nggak ke sana, Mbak. Ada informasi dari rekan-rekan. Belum dapat informasi, saya belum dapat informasi. Tapi tadi apa disampaikan oleh Bang Heri tadi, itu sangat tepat sekali. Betul. Iya, ini kan udah diputus oleh pengadilan. Harus dikeluarkan segera dong. Apalagi putusan sudah ada, apalagi ditahan, apalagi kan ada apa? Pihak kuasa hukum dan keluarga yang saat ini menanti di Polda Jabar, begitu? Iya, betul. Baik, baik Pak. Nah, ini Pak Yusuf juga dari pihak Kompolnas, Pak Benny Mamoto juga bersama dengan pihak Polda Jawa Barat yang mengawal dari proses persidangan sampai mungkin juga informasi yang kami dapatkan malam hari ini dilakukan rapat dengan Kapolda Jawa Barat. Pak Yusuf, kapan kemudian apakah mendapatkan informasi pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini melepaskan Peggy Setiawan, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi saya akan menjawabnya begini. Kompolnas sebagai pengawas dari sejak awal terus mengawasi, memantau penanganan penyidikan terhadap Peggy Setiawan yang kemudian ada upaya pra-peradilan, kami terus memantau hingga tadi ada tim yang langsung memantau pembacaan putusan. Sebagaimana yang kemarin sore bersama kedua narasumber yang hadir pada malam ini saya menyampaikan ada dua hal pokok yang sangat penting yang dimohonkan pemohon terkait dengan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Yang pertama terkait dengan prosedur, yang kedua terkait dengan alat bukti. Kedua hal itu bisa dua-duanya dipertimbangkan oleh hakim atau salah satunya. Nah, kita sudah melihat bagaimana putusan pra-peradilan oleh Hakim Tunggal Eman sudah jelas penyidikannya dihentikan,
penetapan tersangkanya itu dibatalkan karena tidak sah. Nah, sementara kita sudah lihat bagaimana pertimbangannya, tentu rujukan yuridisnya yang tadi sudah kita dengar terkait dengan putusan MK 21 PU strip Romawi 2 garing strip 2014. Nah, jadi ini tentu sesuai dengan Perkap. Nah, Perkap itu sendiri kan sebenarnya ada dua. Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Yang kedua Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dua Perkap ini memang perlu dievaluasi karena belum menyesuaikan dengan putusan MK tersebut. Oleh karena itu, apabila kita menggunakan logika hukum yang dikonstruksi dalam dua Perkap ini, yang itu sebelumnya tersangka belum disesuaikan menjadi objek pra-peradilan, yang itu disebutkan di dalam Perkap ini terkait dengan penahanan. Nah, penahanan apabila ada putusan pra-peradilan yang membatalkan penahanan itu, maka yang ditahan itu dibebaskan setelah dibacakannya putusan pra-peradilan itu. Itu cukup jelas itu logika hukum yang dibangun di dalam Perkap nomor 12 tahun 2000 Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Oleh karena ini kita padankan terkait dengan penahanan Peggy Setiawan yang itu karena ditetapkan sebagai tersangka, tentu logika hukumnya ya sejak putusan itu dibacakan maka itu menjalankan perintah. Nah, kami sendiri sebagai pengawas akan mengawasi ini, memastikan bahwa ini putusan pra-peradilan sebagaimana yang sudah direspon oleh Polda Jabar melalui Bidkumnya, ditindaklanjutinya tentu sesegera mungkin setelah putusan ini dibacakan, penyidikan dihentikan, Peggy Setiawan itu dibebaskan. Hanya tentu kembali lagi ke SOP di mana biasanya penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara dengan berdasarkan sekarang putusan pra-peradilan termasuk nanti pembebasannya. Apakah seperti ini? Ini masih dalam pemantauan Kompolnas, masih berada di Polda Jabar. Yang pasti kami sebagai pengawas tentu memastikan dan mendorong Polda Jabar sesegera mungkin menindaklanjuti, melaksanakan putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan pada hari ini. Baik, nanti kita akan perdalam lagi, termasuk juga dengan keluarnya putusan ini bagaimana Mas Heri terhadap status DPO ini, apakah mulai dari nol lagi, mencari lagi dan apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda, apakah pada Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Sudah bergabung dengan kita narasumber berikutnya, Bapak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, Pak Arianto Sutadi, ini pihak keluarga Peggy saat ini sedang menantikan, bukan hanya pihak keluarga Peggy tapi juga kuasa hukum juga sedang menantikan pihak Polda Jawa Barat membebaskan Peggy Setiawan. Tadi ini sudah disampaikan oleh pada narasumber kami selaku pengamat hukum pidana yang mengatakan seharusnya sesegera mungkin sesaat setelah putusan tersebut dikeluar, Peggy dikeluarkan ataupun juga dibebaskan. Tapi hingga saat ini Pak belum dibebaskan oleh Polda Jawa Barat. Apa yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian Pak? Saya bukan humasnya Polri dan saya belum ada kontak dengan Polda Jabar, Bu. Jadi saya juga belum dapat keterangan kenapa kok sampai sekarang belum dibebaskan juga. Kalau menurut hemat saya memang ketentuan itu berlaku ya, kalau memang putusan pra-peradilan mengatakan dibebaskan ya seketika itu juga harus dilaksanakan. Tapi kemungkinan nih ya, perkiraan saya untuk melakukan suatu langkah kayak gitu tuh perlu gelar biasanya. Karena ini merupakan suatu langkah penyidikan yang sangat penting sehingga keputusan untuk pengambilan langkah-langkah itu berdasarkan keputusan semua penyidik yang menangani kasus itu, bukan perorangan. Itu perkiraan saya, karena sampai sekarang saya juga nggak mendapatkan keterangan dari penyidik di Polda Jabar. Karena semua ini terpulang pada tindakan penyidik itu sendiri. Kalau Binkum kan tadi kan hanya cuma mewakili di persidangan. Nah, pelaksanaannya daripada itu nanti kan penyidik.
Baik, Pak Arianto belum mendapatkan keterangan informasi apapun dari pihak Polda Jabar, hanya memberikan perkiraan pandangan menurut Pak Arianto dari yang sudah pernah ada. Apa Pak manfaatnya, apa gunanya kemudian ketika sudah ada putusan seperti itu oleh hakim tapi harus dilakukan gelar perkara lagi baru kemudian bisa dibebaskan Peggy ini? Ya, prosedurnya kalau mengambil satu langkah yang penting ya Bu ya, menghentikan penyidikan, menentukan dimulainya penyidikan itu pasti melalui gelar. Nah ini kan sudah ada keputusan ya, keputusan itu prosedurnya begitu, tapi sebetulnya dengan adanya gelar itu tidak menutup, jangan menjadi penundaan. Ini kan semua kan polisi kan penyidiknya kan udah aware ya gitu, dengan ada keputusan itu sudah bisa dilakukan. Mestinya ya begitu diputuskan tadi itu ya langsung gelar dan kemudian ditetapkan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda ini. Itu kan jadi merugikan citra daripada penyidik itu sendiri, karena dengan dikalahkannya di dalam peradilan ini sebetulnya secara kasat mata merupakan pukulan telak ya, bahwa penyidik itu kurang sempurna kerjanya, apalagi sekarang dengan penundaan ini. Jadi seakan-akan menunjukkan kan masih ngotot gitu loh, tidak mau menerima kenyataannya, seakan-akan begitu ya. Baik. Kalau bayangan saya sebenarnya segera aja dikeluarkan. Gelarnya ya seperti tadi, begitu dengar putus langsung diadakan gelar, sehingga kita tidak dicemooh lagi oleh masyarakat yang selama ini sudah a priori pada tugas penyidik. Itu pendapat saya sih ya. Baik. Karena nggak dapat keterangan dari penyidik. Itu pendapat dari Pak Arianto, pandangannya Pak Marwan. Apakah Pak Marwan sekarang sudah mendapatkan informasi terbaru dari rekan-rekan seperti apa? Saya dapat informasi terbaru itu Mbak, sampai jam 18.30 tadi belum juga dikeluarkan. Baik, 18.30 sekitar 15 menit, 20 menit yang lalu. Ya, dengan alasan belum gelar perkara. Loh, kok belum gelar perkara? Kan gitu loh Mbak, ini menyangkut, ini orang, kebebasan orang loh Mbak. Ini kan sudah diputus oleh pengadilan loh. Makanya saya bilang tidak ada pilihan lain, ini Dirkrimumnya perlu dicopot, harus dicopot. Saya sarankan kepada Kapolri, ini Dirkrimum dicopot ini. Dia memang ada prosedur, dia waktu melakukan penangkapan, tidak sesuai prosedur. Sekarang udah dikalahkan oleh pra-peradilan, masih dipersulit juga loh kebebasan orang. Mau apa lagi sih Dirkrimum ini? Dan Kapoldanya kemana loh? Ini kan Kapolda memimpin wilayah itu kan Kapolda. Kapolda sama Dirkrimum itu dicopot menurut saya. Tidak ada pilihan lain kok. Iya. Baik, sebelum nanti Pak Arianto bisa berikan tanggapan mengenai hal ini, tadi komentar Pak Marwan, Pak Yusuf juga, tapi Mas Heri, bagaimana Mas Heri melihatnya? Gelar perkara harus dilakukan, tapi tidak segera mungkin, bahkan hingga saat ini juga masih belum dilakukan, sehingga masih tertunda-tunda nih dibebaskannya Peggy. Yang kita tidak inginkan nanti pandangan masyarakat, tadi benar kata Pak Arianto ya, sangat permisif, bahkan nanti jatuhnya permisif terhadap keadaan ini. Padahal dari awal menaruh harapan agar ada perubahan perbaikan ya. Dalam konsepsi Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana sifatnya terpadu, maka menurut saya hal semacam ini harusnya dijauhkan agar jangan sampai nanti apa yang sudah diproses secara hukum dengan benar, sudah ada putusannya, ketika harus dijalankan masih dianulir lagi, masih direvisi lagi, masih dicek kembali. Nah ini kan komunikasinya ke masyarakat menjadi tidak baik ya. Dan ini harus dijelaskan karena dalam putusan pra-peradilan yang baru dibacakan tadi pagi, hakim itu jelas menyoal masalah transparansi dan perlindungan hak asasi manusia. Seharusnya membacanya tidak hanya pada putusan itu saja, tapi mengejawantahkannya dalam SOP, dalam pelaksanaan tugas profesionalisme sehari-hari. Nah itu yang sebenarnya dimaksudkan. Jadi kita sebenarnya tidak membaca putusan ini hanya untuk case-nya Peggy Setiawan, tapi bagaimana perubahan arah sikap perilaku tadi, penegakan hukum itu yang lebih profesional, transparan, sesuai tadi amanah ataupun message yang sebenarnya dikirimkan lewat putusan pra-peradilan pada hari ini. Sehingga tidak ada lagi merasa bahwa ada yang disalahkan, ada yang dikalahkan. Ini adalah bentuk korektif. Memang pra-peradilan itu tugasnya untuk mengkoreksi. Saya disertasi saya tentang pra-peradilan dan bicara bahwa konteks ini adalah melihat untuk perbaikan secara horizontal kepada tindakan aparat penegak hukum. Jangan sampai abuse. Maka diuji dia, abuse atau tidak. Tapi memang di putusan tadi kan nggak menyinggung masalah error in persona sebenarnya. Belum masuk ke pokok materi perkara. Baru menyoal masalah apa yang dilakukan kemarin, ada yang dikoreksi. Ketika orang ditetapkan menjadi tersangka, mengapa sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan?
Nah, ini yang kemudian hakim tidak setuju dengan ahli dari pihak termohon yang waktu itu hanya bicara tentang minimum 2 alat bukti saja, hanya mengunci di daerah situ saja. Padahal yang dimaksud oleh hakim, kalau ini tidak diberikan peluangnya untuk diperiksa misalnya, semisal hanya diperiksa saja tidak dilakukan, maka menutup peluang dia untuk melakukan pembelaan hukum, Mbak Putri. Nah, ini adalah pencideraan atau penghilangan penghargaan perlindungan terhadap hak asasi manusia tadi yang dimaksud. Nah, kalaulah kemudian ini diulang kembali dengan mekanisme gelar perkara yang memang itu mungkin secara internal dibutuhkan, tapi di sisi lain kan ada kepentingan hukum, kewajiban hukum lain yang sebenarnya kalau kita lihat secara tingkatan, lebih penting mana gitu antara gelar perkara ini dengan status seseorang yang sudah ditahan sesuai dengan KUHP pasal 21 tadi. Baik. Nah, ketika dia tidak terbukti sejauh ini ada prosesnya ada yang salah, maka apa beratnya? Nah, kalau saya nggak lagi bicara hukumnya sekarang. Menurut saya ini sudah bicara tidak di ranah hukum lagi. Tapi mengapa tidak mau disegerakan dilakukan? Ini kan berarti ada hal-hal yang perlu dijawab langsung oleh pihak yang berkaitan dengan penahanan ini. Itu yang harus menjawabnya. Nah, pihak Kompolnas juga sejauh apa kemudian Pak Yusuf bisa mengawal apa yang harus dilakukan secara prosedural oleh pihak Polda Jabar? Karena kalau tadi disampaikan seharusnya jika ada gelar perkara juga harus sudah dilaksanakan. Tapi nanti mungkin Pak Yusuf bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda kami segera kembali sesaat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Yusuf, jika Kompolnas ini melakukan pendampingan, melakukan pengawasan terhadap Polda Jabar agar bisa melaksanakan putusan pengadilan ini dengan tepat, sesegera mungkin. Apakah kemudian juga memberikan instruksi ataupun juga setidaknya pengawasan juga agar gelar perkara, jika itu menjadi syarat, bisa dilaksanakan dengan sesegera mungkin oleh Polda Jabar, Pak Yusuf? Pak Yusuf, mohon maaf kami belum bisa mendengar suaranya, sepertinya masih di mute. Ya, kami sudah menanyakan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bitkum Polda Jabar tadi itu sudah cukup jelas dan itu sudah disampaikan kami langsung juga akan segera menindaklanjuti putusan pengadilan. Barangkali sementara ini dalam dugaan yang bisa kita buat ada 2. Apabila ingin seperti biasa lazimnya dibuat gelar perkara, situlah ditetapkan penghentian penyidikan misalnya. Tentu gelar perkara ini yang harus didorong secepat mungkin. Nah, itu kalau bisa ya harapan publik sesuai dengan putusan ya malam ini misalnya seperti itu. Yang kedua, atau dugaan kita bisa jadi menunggu salinan putusan pengadilan agar lebih pasti bagaimana putusan naskahnya diterima seperti itu. Nah, ini yang 2 hal ini yang menjadi substansi pemantauan kami untuk Polda Jabar dalam menindaklanjuti putusan pra peradilan hari ini. Baik, Pak Marwan, masih ada kemungkinan untuk menunggu putusan pengadilan atau salinan putusan pengadilan. Tapi jika Pak Marwan ini kemudian berharap, apa yang diharapkan? Langkah cepat dari Polda Jabar seperti apa? Bentuk pertanggungjawaban seperti apa, Pak Marwan? Saya jelaskan dari Bang Yusuf dulu ya. Bang Yusuf ini kan Kompolnas loh, yang mengawasin polisi kan. Masa Bang Yusuf sendiri nggak tahu loh kalau petikan putusan. Kami petikan putusan Bang Yusuf, jam 9:30 kami udah dapat loh petikan putusan. Makanya tadi kan 9:30, ini kan sudah selesai. Petikan putusan sudah ada. Tim kami udah berangkat ke sana. Sekarang kalau saya menjadi Kapolda Jawa Barat, saya menjadi Kapolda Jawa Barat sekarang Mbak ya. Kalau saya mendapatkan putusan begitu, kalau memang prosedurnya harus gelar perkara, saya panggil anggota saya, Dirkrimum segala macam itu, kamu gelar perkara sekarang, saya tidak mau tahu menau, paling lama 1 jam sudah selesai. Segera keluarkan. Karena kita ini udah jadi sorotan masyarakat. Ini sudah kita dikalahkan di pra-peradilan, masih diperlambat lagi. Ini tambah, maksud saya kasihan Mbak. Saya sayang sama Polda Jawa Barat Mbak. Polda Jawa Barat itu banyak anggotanya yang bagus Mbak. Masih banyak. Bagus. Institusinya Polda Jawa Barat bagus. Jangan karena oknum seperti ini loh. Nah ini saya kasihan Polda Jawa Barat. Itu Mbak saya sampaikan. Kalau saya sebagai Kapolda, saya panggil, gelar perkara, keluarkan segera. Selesai permasalahan, jadi nggak menunggu-nunggu seperti ini. Ini masyarakat kan menyorot terus memonitor seperti ini. Ada apa lagi sih terhadap perkara ini? Kan itu menjadi ngajian masyarakat. Yang rugi siapa? Ya Polda Jawa Barat sendiri yang rugi. Itu Mbak. Baik, penutup juga pandangan dari Mas Heri sebelum nanti kita mendengarkan juga pandangan dari Pak Arianto. Ini problematika yang sering ditemui, masalah komunikasi dan koordinasi antar lintas instansi. Menurut saya ini yang harus diperbaiki sebenarnya.
masalah tadi memang petikan putusan, oke, tapi jarak posisi antara PN Jabar dengan Polda Jabar itu apakah melebihi ribuan kilometer atau bagaimana? Itu saja kan secara penjelasan seharusnya bisa kita maknai bahwa ini masalah willingness ya menurut saya. Kalau bicara political will, sehingga harus ada mindset yang berubah. Tidak hanya satu institusi, dan kita nggak hanya bicara kasus Peggy. Capek kita kalau hanya bicara kasus Peggy. Ini bisa terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang harus kita perjuangkan, jangan sampai gara-gara hal yang sebenarnya tidak substansial itu mengalahkan malah hal yang sifatnya substansial. Ini kan masalah mindset yang harus dirubah. Dan ini tidak 1 hari 2 hari, Mbak Putri. Dan ini yang menurut saya juga harus kita rekam dari jejak perjalanan kasus yang ditutup pada hari ini sidangnya Peggy Setiawan. Bahwa bukan hanya ketika putusan itu sudah dibacakan selesai, tapi masih ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi, hak hukum yang harusnya dipenuhi juga dan didapatkan atau diperoleh oleh seseorang akibat dari satu tindakan penegakan hukum yang kemudian dikoreksi tadi. Hal koreksi-mengkoreksi itu menurut saya hal yang biasa. Jadi ini pun mungkin bukan akhir dari segalanya. Kita nggak tahu next ke depan. Yang penting adalah next ke depan apa langkah penyidik terhadap putusan pada hari ini. Atau tim kuasa hukum itu pasti udah jelas lah, nggak usah kita bahas, pasti dia akan mengikuti. Tapi penyidik ini harus jelas, masalah DPO kemarin, haruskah kembali kemudian diproses kembali, prosesnya harus dari awal atau mengikuti perjalanan yang kemarin. Itu juga harus ditentukan sikapnya. Dan terhadap tindakan-tindakan yang salah, ada langkah korektif terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Maka kita akan lihat ada perubahan-perubahan sikap yang mengarah pada konteks bahwa ini mengikuti due process of law. Bahwa penegakan hukum itu tidak melihat orang sebagai subjek hukum. Maaf, bukan lagi sebagai objek hukum, tapi subjek hukum. Maka ini bentuk penghargaan terhadap asasi manusia yang seutuhnya. Iya, baik. Penutup terakhir dari Pak Arianto tadi harus ada langkah korektif. Tadi Mas Heri punya catatan-catatan tersendiri. Kemudian juga ini adalah willingness, keinginan, itikat Pak, untuk bisa melakukan putusan pengadilan dengan sesegera, secepat mungkin. Silakan Pak Arianto. Kalau pandangan saya ya, ini satu contoh ya, kelemahan daripada Polri saat ini. Dia tidak bisa menerjemahkan bagaimana apa yang dikehendaki oleh Bapak Kapolri. Transparan. Transparan itu artinya menyampaikan apa yang dilakukan oleh Polri kepada masyarakat. Nah, sekarang ini para kepolisian ini masih menunjukkan bahwa dia tuh berbuat, yang penting saya tidak melanggar hukum. Gitu kan. Kalau mau memutus membuka ini harus pakai gelar dan sebagainya. Tapi dia nggak mengingat bahwa ini sekarang ini masalahnya adalah citra polisi yang disorot oleh masyarakat. Ya seharusnya itu ya, dengan ada putusan gitu ya, gelar itu ya cuman langsung dilaksanakan, nggak usah menunda, sehingga impactnya kan lebih jelek daripada polisi. Nah ini yang perlu dikoreksi oleh Polri ya, cara menyampaikan suatu hasil penyidikan secara transparansi itu adalah suatu alat juga untuk meredam tohoan daripada masyarakat pada polisi gitu. Jadi ini menurut saya yang perlu diperbaiki di situnya. Saya yakin ya semua itu merasa benar gitu ya. Tetapi tidak mau disalahkan kalau nggak mau menyampaikan pada publik ini. Ini yang mesti sekarang harusnya ditekankan pada jajaran bahwa polisi itu kalau mau transparan ya sampaikan aja apa yang dikerjakan. Dan kemudian apa alasannya, itu saya kira rakyat nggak akan menjadi menambah kesel dengan polisi sampai sekarang ini. Jadi intinya ini adalah karena kesadaran polisi untuk memanage media supaya tidak terlalu menyalahkan polisi, yaitu dengan cara menyampaikan hasil kerjaannya secara transparan, apapun yang dilakukan. Baik, semoga langkah cepat akan sudah dilakukan karena memang transparansi hingga saat ini, hingga putusan pengadilan tadi dari hasil pra-peradilan sudah dikeluarkan, tapi masih belum ada tindak lanjut. Terima kasih Pak Arianto tadi sudah memberikan pandangannya, Pak Yusuf juga terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan Pak Marwan, Mas Heri juga terima kasih sudah memberikan pandangan mengenai hal ini. Kita nanti akan juga setelah jeda melihat kembali data fakta masih juga terkait dengan kasus ini. Ken Ana nanti akan juga menyajikannya untuk Anda. Silakan Ken. Betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda informasi lebih rinci lagi. Kita akan melihat kembali bagaimana perjalanan lika-liku dari Peggy Setiawan yang kemudian di awal ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam, hingga kemudian putusan dari Hakim Eman Sulaiman hari ini, serta beberapa pertimbangan yang kemudian menjadi dasar dari putusan tersebut. Sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat kembali bagaimana perjalanan kasus dari Vina
8 tahun silam, termasuk lika-liku keterlibatan dari Peggy Setiawan yang awalnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, hari ini Peggy Setiawan berhasil memenangkan pra-peradilan yang diajukannya bersama dengan kuasa hukumnya atas penetapan dirinya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki 2 Sejoli di Cirebon 2016 lalu. Namun saya akan mengajak para pemirsa untuk sedikit melihat bagaimana kemudian lika-liku perjalanan Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam ini, di mana semua bermula pada 21 Mei 2024 pemirsa. Polisi menangkap Peggy Setiawan di Bandung, Jawa Barat. Ini kemudian menjadi awal perjalanan adanya nama Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian pada 26 Mei 2024, polisi merilis Peggy sebagai otak utama dan juga 2 DPO lainnya yang dianulir. Jadi tidak lama setelah kemudian Peggy ditangkap, polisi ini mengumumkan bahwa Peggy Setiawan merupakan otak di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kita akan lihat bersama bagaimana pernyataan polisi pada saat itu, pemirsa. Dan saat ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap 1 tersangka lainnya. Untuk itu saya akan sampaikan rilis pada hari ini, yaitu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Dasarnya yaitu yang pertama, putusan Hadi Saputra dan kawan-kawan nomor 4/Pit.B. Ya, namun pemirsa, Peggy Setiawan kala itu membantah dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Berikut pernyataannya. Peggy, kenapa Peggy tidak pernah melakukan itu? Saya dipaksa, saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak, saya bukan otak pembunuhan. Agar tertib, nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah, saya rela mati. Saya rela mati, tidak. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita... Ya, pemirsa, kita lihat kembali bagaimana lika-liku perjalanan Peggy Setiawan dalam kasus Vina dan Eki 8 tahun silam ini, pemirsa. Pada 27 Mei 2024, pengacara ini menyebut Peggy akan mengajukan atau menempuh pra-peradilan. Kemudian pada 31 Mei 2024 ada 3 rekan kerja dari Peggy Setiawan yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Dan ketiganya ini merupakan Ibnu, Suharsono, dan juga Suparman yang kala itu dimintai keterangan. Nah, kemudian pemirsa, tidak hanya rekan kerja Peggy Setiawan, giliran adik dan juga rekan kerja Peggy Setiawan yang lainnya di Bandung, yaitu Yadi yang diperiksa Polda Jawa Barat pada 4 Juni 2024. Dan untuk melengkapi berkas kasus, penyidik melakukan pemeriksaan psikologi pada Peggy Setiawan yang dilangsungkan 8 hingga 9 Juni 2024. Tes psikologi ini dilakukan untuk mengetahui kebiasaan Peggy pada saat berusia 18 tahun atau 8 tahun silam pada saat kejadian pembunuhan Vina terjadi. Pada 11 Juni 2024, Peggy bersama dengan kuasa hukumnya resmi mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan di bulan Juni, kuasa hukum Peggy menyebut 22 pengacara sudah disiapkan akan membela Peggy Setiawan dalam persidangan pra-peradilan. Dan sejatinya pada 24 Juni 2024 akan menjadi sidang perdana dari pra-peradilan Peggy Setiawan. Namun kemudian ditunda karena pada saat itu pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat tidak hadir.
Sidang pun pada saat itu diundur menjadi tanggal 1 Juli 2024, di mana pada sidang perdana ini kuasa hukum Peggy membacakan permohonan gugatan. Sidang pra-peradilan ini pun dilaksanakan secara maraton cukup cepat pemirsa. Pada 2 Juli 2024, sidang kedua beragendakan tanggapan termohon, replik yaitu tanggapan dari pihak pemohon dan dilanjutkan dengan duplik atau jawaban akhir dari pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat. Sidang terus berlanjut pada tanggal 3 Juli 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi, ahli dan juga bukti dari kemudian pemohon yaitu Peggy Setiawan. Saksi yang dihadirkan antara lain Suarsono alias Bondol, Dede Kurniawan, Agus dan juga saksi yang merupakan pemilik rumah tempat Peggy bekerja di Bandung serta Liga Akbar. Sementara saksi ahli yang dihadirkan adalah Prof. Suhandi Cahaya, pakar hukum Universitas Jayabaya. Sidang pra-peradilan terus bergulir pada 4 Juli, sidang ketiga ini dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli serta bukti dari pihak termohon atau Polda Jawa Barat. Dalam kesempatan ini pihak kepolisian hanya menghadirkan 1 orang saksi ahli yaitu Prof. Agus Surono, Guru Besar Pidana dari Universitas Pancasila. Berlari ke hari berikutnya, sidang pada 5 Juli 2024 yang mengagendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan juga termohon. Hakim Eman Sulaiman memastikan akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan yang terbaik untuk Indonesia yang pada saat itu disampaikan. Dan hari ini pemirsa 8 Juli 2024, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya yaitu Peggy Setiawan. Lalu apa sajakah keputusan Hakim Eman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Kita simak bersama pemirsa, ada beberapa poin di mana poin yang pertama yaitu mengabulkan permohonan pra-peradilan termohon untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan proses penangkapan Peggy Setiawan beserta semua yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Poin lainnya dalam putusan Hakim Eman Sulaiman yaitu menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan tidak sah. Serta menyatakan surat penetapan tersangka Peggy Setiawan batal demi hukum. Hakim Eman Sulaiman juga menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon. Dalam hal ini Polda Jawa Barat yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon Peggy Setiawan. Dan putusan tersebut juga memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon. Poin lainnya yaitu memerintahkan pada termohon Polda Jawa Barat untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Ini tentu momen yang masih kita tunggu bersama. Dan poin lainnya yaitu memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan juga membebankan biaya perkara pada negara. Itu tadi pemirsa poin-poin putusan Hakim Eman Sulaiman yang disampaikan pada hari ini. Lalu pertimbangan hukum apa yang dijadikan landasan oleh Hakim Eman Sulaiman? Yang pertama, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Sementara pertimbangan hukum lainnya adalah penetapan daftar pencarian orang atau DPO terhadap Peggy tidak sah karena Peggy tidak pernah dipanggil. Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Faris Noval di Polda Jawa Barat, pemirsa, untuk melihat kemudian bagaimana kelanjutan dari nasib Peggy Setiawan atas putusan yang sudah disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman. Faris, selamat malam, silakan. Ya, selamat malam Kinana dan juga pemirsa. Seperti yang dapat kita saksikan bersama di dalam ruang tunggu ini, di ruang di Polda Jawa Barat, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang mana status tersangkanya baru saja dicabut oleh Pengadilan Negeri Bandung dan beserta keluarganya. Di sini ada ibundanya, Ibu Kartini, dan juga ketiga adiknya.
yang masih menunggu keluarnya Peggy. Dan saat ini memang berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Peggy sebelum nantinya Peggy akan ditemukan dengan keluarganya di ruang representasi. Nah, ini baru saja masuk adik-adik dan juga keluarga dari Peggy Setiawan, yang mana memang ia pun mengeluhkan sedari tadi yang telah menunggu dari pagi, mengapa proses pengeluaran Peggy Setiawan ini sangat lama. Karena berdasarkan informasi terakhir yang diterima dari pihak keluarga, Peggy ini sedang menyelesaikan administrasi, lalu digeser ke ruang lain, digeser seperti itu terus dan tak kunjung keluar juga. Dan kini memang berdasarkan informasi, sesaat lagi Peggy akan segera keluar dan dapat bertemu dengan keluarganya. Maka dari itu, ruang tunggu ini yang dapat Anda saksikan saat ini di layar kaca sudah diramaikan dan dipenuhkan, baik dari pihak keluarga Peggy Setiawan dan juga dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Memang pasca Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, menyatakan penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky atau Eki di Cirebon tidak sah dan batal demi hukum. Hakim Eman mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan Peggy terhadap Polda Jawa Barat. Dan Kenana sebelumnya juga dalam pertimbangan, Eman mengatakan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan Peggy dalam penyidikan oleh penyidik Polda Jabar pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Ya, ini dia kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Tony, yang akan memberikan statementnya kepada kita. Ya. Ya. Jadi update tadi jam 7 tadi jam 19 itu sudah mulai gelar perkara. Jadi memang gelar perkara itu SOP dari penyidik ya. Untuk menaikkan penyelidikan ke penyidikan gelar perkara, penyidikan ke tersangka gelar perkara kan. Begitu juga penghentian penyidikan itu dilakukan gelar perkara, mungkin SOP-nya ya. Kami hormati. Kemudian mengeluarkan tahanan ya. Selain menghentikan penyidikan kan untuk mengeluarkan penahanan Peggy Setiawan itu juga dilakukan gelar perkara. Jam 19 tadi saya dapat kabar ya. Di Reskrim sudah mulai gelar perkara. Nah, saya rasa karena gelar perkara ini tidak memerlukan pendapat karena sudah putusan pengadilan, jadi ini hanya semacam formalitas lah ya. Artinya tidak terjadi perbedaan pendapat karena sepakat itu putusan pengadilan bahwa penyidikan harus dihentikan terhadap Peggy Setiawan. Kemudian Peggy Setiawan harus dibebaskan, harus dikeluarkan dari tahanan. Saya rasa ini cepat lah. Makanya mudah-mudahan jam 8 ini setengah 8 ya. Mudah-mudahan jam 8 atau pukul 20 malam ini ya, mudah-mudahan bisa keluar. Ya. Oke. Ya. Ya, Peggy sejak sore pun Peggy sudah mandi, sudah ganti baju ya. Hanya saja administrasinya harus dipenuhi kan. Tadi gelar perkara ya. Nah, kemudian sekarang lagi di tes kesehatan ya. Jadi masuk sehat, keluar harus sehat lagi. Kan gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti diupdate ya jam 8 malam ya. Bang, ada rumor katanya setelah Peggy keluar akan ditangkap lagi gimana? Ya. Kalau gini. Putusan pertanyaan itu bahwa tidak memiliki kekuatan hukum ya untuk melakukan penyidikan lagi ya terhadap Peggy Setiawan. Jadi kalimatnya itu amarnya tidak mempunyai kekuatan hukum, termohon melakukan penyidikan terhadap pemohon kan Peggy Setiawan ya. Bila mana ya untuk alat bukti yang sama kan. Alat bukti kan sudah dijabarkan nih ya. Itu ada 13 saksi, ada visum. Nah, ini penyidik yang dengan percaya dirinya saja bahwa alat buktinya kuat, setelah di pra-peradilan itu alat buktinya cuma keterangan saksi kok. Nah, itu pun sudah diuji di kejaksaan, dikembalikan lagi ya dengan alasan syarat formil dan material belum memenuhi. Arti syarat formil itu sebenarnya sama saja dengan penetapan tersangka ya. Artinya kalau syarat formil belum terpenuhi, jaksa tidak yakin bahwa Peggy ini adalah pelakunya. Itu
Jadi yang kedua alat bukti. Alat buktinya apalagi orang pelakunya juga belum tentu, pelakunya saja belum tentu Peggy ya, formilnya apalagi alat bukti untuk materialnya kan. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan pertanyaan itu, ya silakan saja kalau bisa. Kan itu. Nah, toh yang sudah ada aja merasa percaya diri, alat buktinya itu kan bisa dipatahkan kan itu. Di jaksa juga dikembalikan, mau cari apa lagi? Jangan memaksakan lagi lah, hancur nanti penyidik Polda Jawa Barat. Setelah dari ini Peggy mau langsung pulang Cirebon atau gimana, Pak? Pemirsa, polisi menyita 4 senjata api ilegal milik anggota DPRD Lampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam. Penyitaan dilakukan buntut dari insiden penembakan yang menewaskan seorang warga saat acara resepsi pernikahan di Lampung Tengah. 4 senjata pabrikan disita polisi dari hasil penggeledahan di 3 lokasi yang berbeda, yakni 2 rumah di Kabupaten Lampung Tengah dan 1 rumah di Kota Metro Lampung. Tak hanya senjata, polisi juga menyita amunisi peluru, magasin, tas senjata, alat pembersih senjata api, dan dokumen keanggotaan Garuda Shooting Club. Kini, polisi memburu pemasok senjata api ilegal tersebut. Dari hasil penyidikan, tersangka Muhammad Saleh Mukadam dijerat dengan pasal 359 KUHP dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 20 tahun penjara. Penyitaan dilakukan buntut dari insiden penembakan yang menewaskan seorang warga saat acara resepsi pernikahan di Lampung Tengah. Tragedi tersebut terjadi di Dusun 1 Mataram Ilir, Kecamatan Seputih, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Saat itu anggota DPRD Kabupaten Lampung, Muhammad Saleh Mukadam, secara tidak sengaja menembakkan pistolnya saat pesta pernikahan penyambutan besan. Muhammad Saleh Mukadam bermaksud membunyikan letusan senjata api ke udara untuk memeriahkan acara. Namun naas, peluru dari pistolnya malah meleset dan mengenai kepala Salam. Ya, kami hadirkan berikut pemirsa informasi yang berkaitan dengan peristiwa peluru nyasar dari senjata api yang kemudian dimiliki oleh anggota DPRD Lampung Tengah ini. Pemirsa, inilah senjata api ilegal dari anggota DPRD Lampung Tengah, jenis Zoraki MOD 914T berkaliber 9 mm. Berjenis senapan serbu yang berasal dari Belgia, berkaliber 5,56 x 45 mm. Dan ini pemirsa juga ada senjata api yang berasal dari Belgia dan berkaliber 9 x 19 mm. dengan berisi 16 atau 17 peluru standar. Serta ada pula revolver Cobra yang berasal dari Amerika Serikat dengan kaliber 32 atau 38 spesial dengan silinder 6 putaran dan memiliki kisaran harga $857,99 Amerika Serikat. Kita ke informasi lainnya. Kepolisian daerah Sumatera Utara menangkap dan menetapkan 2 tersangka pelaku pembakaran rumah wartawan Tribrata TV di Karo, Sumatera Utara. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif dan kemungkinan adanya pelaku lain dalam peristiwa kebakaran ini. Kepolisian daerah Sumatera Utara menangkap 2 orang pelaku pembakaran rumah wartawan Tribrata TV yang menewaskan Sempurna Pasaribu bersama dengan anggota keluarganya. Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi menyatakan bahwa kedua pelaku berinisial R dan Y ini merupakan eksekutor dari pembakaran tersebut dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pemeriksaan CCTV, kedua pelaku melakukan survei ke lokasi rumah korban menggunakan sepeda motor. Pelaku R dan Y kemudian menyiramkan bahan bakar minyak ke rumah korban, lalu menyulutkan api sehingga terjadi kebakaran. Pada Kamis 27 Juni 2024, rumah dari wartawan Tribrata TV ini terbakar sehingga menewaskan Sempurna Pasaribu bersama dengan anggota keluarganya. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif para pelaku melakukan pembakaran serta tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lainnya. Dan di sampel 4 titik ini kita memastikan bahwa di titik luar rumah itu ada fakta bahwa abu yang tersisa itu terbakar karena bahan bakar minyak.
Ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus ini pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan Kombes Pol Hadi Wahyudianto selaku Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak Hadi, informasi terbaru mengenai bagaimana kemudian pengungkapan sekaligus penanganan dari kebakaran yang terjadi di rumah salah satu wartawan Tribrata TV ini seperti apa? Ya, baik, yang pertama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa kita ketahui peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Juni yang lalu, kemudian proses penyelidikan polisi dilakukan sampai dengan tanggal 6, penyidik mendapatkan 1 orang tersangka dan tanggal 7-nya 1 orang tersangka kemudian. Dari proses yang dilakukan melalui scientific crime investigation, kita melibatkan laboratorium forensik, kemudian kedokteran forensik dan lain-lain untuk pastinya adalah memfaktakan peristiwa ini apakah peristiwa terbakar tanpa disengaja atau peristiwa dibakar dengan sengaja. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini adalah peristiwa kebakaran dan ini adalah kejahatan. Serangkaian penyidikan sudah dilakukan, kita menetapkan 2 orang tersangka, RAS dan YST, yang keduanya memiliki peran yang berbeda. Mereka adalah eksekutor yang ada di lapangan. Polisi tentu tidak berhenti dari ditetapkannya 2 orang ini sebagai eksekutor, bahwa polisi masih terus melanjutkan proses ataupun pendalaman terhadap kemungkinan dugaan keterlibatan pelaku yang lainnya. Dan tentu ini akan semuanya bisa kita ketahui terkait dengan motifnya, kemudian benang merah yang akan ditarik dari peristiwa ataupun kejadian-kejadian sebelumnya, sebelum terjadi kebakaran ini. Ya, Pak, kedua tersangka ini apa kaitannya dengan korban? Dari beberapa keterangan sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 28 saksi, ya, 28 saksi. Yang saksi ini dibagi ke dalam 3 klaster. Ada saksi yang kita kategorikan sebagai orang yang berkaitan dengan perbuatan tersangka, kemudian saksi dari pihak keluarga, dan juga saksi yang ada di TKP pada saat terjadinya kebakaran. Kedua orang tersangka eksekutor ini juga mengetahui siapa yang dimaksud dengan Sempurna Pasaribu. Artinya mereka saling mengetahui. Oke, Pak, ada sisa-sisa bensin yang ditemukan oleh pihak kepolisian di TKP. Seperti apa penjelasan dari penemuan ini? Itulah yang tadi secara jelas disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa proses yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara yang dengan mengedepankan scientific crime investigasi untuk tentu lebih detail mengetahui sebab terjadinya kebakaran ini, kemudian dipandang atau dari sudut keilmuan yang lainnya, sehingga kesesuaian antara hasil laboratorium forensik dengan keterangan saksi dan fakta-fakta yang lainnya yang ada di lapangan itu bisa dibuktikan. Jadi dari hasil olah TKP laboratorium forensik mengatakan bahwa terjadinya titik api itu ada di bagian luar ataupun di awal pintu dan kemudian menjalar sampai dengan ke depan kamar daripada korban. 2 titik api yang pertama di pintu dan di depan kamar korban ini sama persis dengan keterangan yang diberikan oleh YST selaku eksekutor di lapangan yang menyiramkan bahan bakar bensin dan campuran solar itu, dan kemudian dia mematikan api di depan pintu yang ada di rumah korban ini. Oke. Jadi sesuai keterangan.
Oke, baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Pak Hadi, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru pemirsa dari korban longsor yang terjadi di Gorontalo ini, kami ajak Anda bergabung dan berbincang dengan Bapak Herianto, Kepala Kantor Pertolongan dan Pencarian Gorontalo. Selamat malam Pak Herianto. Selamat malam. Ya, Pak Herianto, mungkin untuk di awal bisa diinformasikan kembali Pak data terbaru dari jumlah korban sejauh ini. Baik, untuk data terbaru yang terupdate terbaru, data korban sampai dengan malam ini tercatat sudah 105, di mana korban meninggal dunia adalah 11 orang, yang selamat 44 orang dan dalam proses pencarian 50 orang. Oke, Pak, lalu untuk kendala ataupun kesulitan yang mungkin dihadapi oleh tim SAR gabungan di sana dalam upaya mencari korban ini seperti apa? Terkendala dengan pencarian korban ini adalah cuaca yang kurang bersahabat, yaitu hujan. Pada saat sekarang lagi live juga lagi dalam keadaan hujan. Jadi dari tadi pagi hingga malam ini masih di lokasi cuaca saat ini masih hujan. Oke, Pak Herianto. Itu yang menyebabkan kendala proses evakuasi dan pencarian korban di tempat terjadinya longsor di Tambang Raya. Oke, Pak, sejauh ini masih ada berapa lagi korban yang kemudian masuk dalam daftar untuk kemudian diupayakan dalam proses pencariannya? Sampai saat ini, sampai malam ini, data yang masuk dalam proses pencarian berjumlah 50 orang. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan kehilangan keluarganya di tempat tambang rakyat tersebut. Sehingga terdata sampai dengan saat ini terdapat 50 orang yang masih dalam proses pencarian. Oke. Pak, apakah juga sudah diketahui penyebab ataupun pemicu sehingga terjadi longsor dan memakan korban yang cukup banyak ini? Jadi penyebab longsor ini adalah karena cuaca yang curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Gorontalo ini beberapa hari ini menyebabkan terjadinya longsor di daerah tersebut. Oke, Pak, untuk perlengkapannya sendiri kemudian alat-alat yang digunakan dalam upaya pencarian ini seperti apa mengingat medan yang berat, kemudian jumlah korban yang cukup banyak? Baik, untuk peralatan sekarang tim SAR gabungan menggunakan alat manual seadanya, mengingat di lokasi tersebut belum bisa diakses atau masuk alat berat, tapi sudah diupayakan oleh pihak dari Polda Provinsi Gorontalo untuk mengupayakan peralatan berat itu bisa masuk ke lokasi area tambang yang terkena longsor tersebut. Dan untuk saat ini alat berat tersebut belum sampai ke lokasi mengingat karena cuaca dan hujan. Oke, lalu ada berapa titik lokasi yang kemudian menjadi fokus pencarian saat ini? Untuk titik lokasi fokus pencarian saat ini adalah 2 titik lokasi, yaitu satu titik lokasi bor 1 sampai bor 3, dan titik yang kedua adalah bor 18-19. Jadi kami mengerahkan tim SAR gabungan sejumlah sebanyak 230 orang, di mana yang melakukan pencarian dan evakuasi terdapat 189 orang, di mana di titik lokasi yang satu, yaitu bor 1 sampai 3, kami kerahkan untuk melakukan pencarian berjumlah 83 orang. Dan untuk titik kedua 18-19 kami mengerahkan 50 orang untuk melakukan pencarian. Dan di pos-pos
dari pos 1, dari posko sampai ke pos 7, kami menempatkan di pos 1 sampai dengan pos 7 menempatkan personil sebanyak 58 orang tim SAR gabungan dan sisanya di posko induk. Ya, Pak Herianto, lalu mengapa malam hari ini proses pencarian nampaknya cukup mengalami kendala sehingga akhirnya diputuskan untuk dihentikan, Pak? Karena mengingat pada malam ini adalah cuaca di atas lokasi sedang hujan deras, sehingga kami memutuskan untuk menghentikan pencarian dan evakuasi pada malam hari ini, mengingat situasi dan kondisi tidak memungkinkan karena cuaca lagi hujan, dan akan kami lanjutkan untuk esok hari. Oke, nah lalu seperti apa rencana yang mungkin sudah disusun untuk melakukan proses pencarian dan juga evakuasi esok hari, Pak Herianto? Baik, untuk rencana evakuasi esok hari dari pihak Polda NTB, dari pihak Polda Gorontalo akan mengupayakan satu heli dari Polri untuk mengevakuasi korban di atas dan mengupayakan supaya alat tersebut bisa masuk di lokasi untuk esok hari. Dan selanjutnya di samping itu masih dilanjutkan proses manual pada saat ini untuk mengupayakan supaya korban bisa dicari atau dievakuasi pada esok hari. Oke, Pak, apakah juga termasuk mengupayakan sehingga ada alat yang kemudian bisa digunakan untuk membantu proses pencarian ataupun juga menggunakan anjing pelacak untuk bisa membantu upaya yang ada? Baik, untuk anjing pelacak sudah ada tadi bersama tim SAR gabungan ada satu anjing pelacak untuk dikerahkan ke atas, dan sampai dengan saat ini tim SAR gabungan yang tadi pagi bergerak ke lokasi sampai saat ini belum sampai ke lokasi mengingat medan dan cuaca yang kurang mendukung. Oke, Pak, operasi SAR atau pencarian dan evakuasi ini akan dilakukan hingga kapan? Untuk proses evakuasi ini tergantung bagaimana pemerintah daerah Gorontalo mengeluarkan tanggap darurat, sampai berapa lama tanggap darurat ini akan dilakukan, dan kami mengikuti sesuai tanggap darurat atas pencarian dan evakuasi korban. Apabila korban masih perkirakan masih ada di lokasi longsor tersebut. Baik, kita turut mendoakan untuk upaya pencarian dan penanganan yang terbaik untuk para korban di sana. Terima kasih Pak Herianto, Kepala Kantor Pertolongan dan Pencarian Gorontalo, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, terima kasih. Ya, informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam ini. Betul sekali Ken, dan juga setelah jeda pemirsa Anda bisa menyaksikan program Fakta. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku.
Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral.